Oke, Lebaran sebentar lagi, 10 hari lagi ya, dan uang THR juga udah turun. Udah turun. Berbagai pos-pos pengeluaran ini biasanya pada saat THR masuk ke rekening kita, diantaranya gimana bagi-bagi angpau untuk Ponakan-ponakan, ponakan-ponakan, terus saudara-saudara. beli baju Lebaran, gitu. Terus Kue-kue. kue-kue Lebaran, oh itu Betul. banyak sekali ya Sarahina. Nah, gimana nih kita bisa mengatur keuangan kita di masa ekonomi yang sebenarnya juga masih belum terlalu pulih ya di Indonesia, karena kita kemarin sempat mengalami resesi. Kita akan bahas nih bagaimana kita bisa mengatur keuangan atau mungkin menggunakan uang THR kita untuk berinvestasi di Ramadan menuju Lebaran kali ini. Kita bahas dengan financial planner. Ada Bang Safir Senduk yang sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Bang Safir. Halo, selamat pagi Bang Safir. Selamat pagi Sarah Aldi, selamat pagi. Oke, terima kasih loh. Ini pagi-pagi sudah mau bergabung bersama Connected Ramadan. Nah ini langsung aja ya kita tanya ke Mas Safir. Ini kan THR sudah mulai cair, sudah turun gitu kan. Biasanya kan pasti orang-orang pada mau belanja-belanja. Sebenarnya komposisi yang baik untuk membagi uang THR yang masuk ke kantung kita atau ke rekening kita tuh seperti apa sih Mas Safir? Paling tidak kalau kita bicara THR itu ada beberapa hal yang harus kita bayarkan gitu ya. Tapi saya mesti kasih tahu dulu bahwa biasanya kalau lagi nggak pandemi ya, seperti 2 tahun lalu, 3 tahun lalu, saya biasanya kasih tahu bahwa ada 5 hal yang harus digunakan, 5 hal yang harus dibayarkan ketika kita dapat THR. Tapi karena saat ini pandemi, jadi saya diskon 1, jadi dari 5 jadi 4, enak banget ya. Oke. Itu ada 4, jadi paling nggak ada 4 hal yang harus kita bayarkan. Jadi yang pertama adalah pastikan kita menyiapkan THR untuk pegawai yang bekerja sama kita ya, THR yang bekerja sama kita, mungkin asisten rumah tangga misalnya, itu THR minimal 1 bulan gaji itu pastikan itu ada, pastikan itu siap. Kalau Anda bisa kasih lebih dari 1 bulan gaji, oke, lebih bagus, tapi minimal tuh 1 bulan gaji itu yang pertama. Nah kemudian yang kedua, nah ini dia, kedua itu adalah kalau biasanya ada tahun-tahun lalu ada yang namanya mudik Lebaran, nah hari ini saya tiadakan dulu tipsnya, jadi kita langsung masuk ke yang berikutnya. Tetap jadi dari setelah menyiapkan THR untuk pegawai atau asisten rumah tangga, berikutnya adalah menyediakan dana untuk makan dan minum selama acara Lebaran. Jangan lupa Sarah Aldi adalah kalau kita biasanya paling tua, kita tuh dikunjungi. Misalnya kita Open house paling ya. tua dan kita nggak punya orang tua lagi, kita biasanya dikunjungi. Sebaliknya kalau kita masih punya kakak, masih punya orang tua, kita yang datang berkunjung. Dan kalau kita yang datang berkunjung, biasanya merekalah yang menyiapkan dana buat makanan hari raya. Itu kedua, makanan hari raya, dan biasanya makanan ini nggak kecil. Kenapa? Karena biasanya pada saat Ramadan, pada saat halal bihalal, selalu ada budaya, jangan pulang dulu dong, makan dulu, minimal makan dulu kuenya. Itu kedua, ini mesti disiapkan juga. Betul. Nah kemudian yang ketiga ini adalah angpau Lebaran. Ini biasanya diberikan oleh om atau tante ke keponakan-keponakan. Saya jarang banget melihat sepupu kasih uang ke sepupunya, kecuali biasanya mereka beda usianya sampai 20 tahun. Nah itu ada. Tapi seringkali paman atau tante ke keponakannya ya. Ini yang ketiga, angpau Lebaran. Dan yang keempat adalah rekreasi selama libur Lebaran. Jangan lupa biasanya bahwa habis Lebaran selalu ada libur Lebaran yang sekitar 5 hari, 6 hari. Nah itu gede juga loh. Kenapa? Karena biasanya kita selalu ngajak orang tua kita, adik kita, yuk kita happy, kita jalan-jalan, entah ke mall, entah ke theme park, apapun itu. Dan biasa libur Lebaran ini cukup besar. Jadi sekali lagi gunakan 4 pengeluaran ini untuk THR. Jadi yang pertama adalah THR pegawai yang bekerja di tempat kita, itu pertama. Kemudian kedua ini adalah makan dan minum selama Lebaran dan selama acara Lebaran. Kemudian ketiga adalah angpau Lebaran. Dan yang keempat itu adalah jalan-jalan untuk rekreasi selama libur Lebaran. 4 hal. Nah, 4 hal ini artinya kita bagi 25, 25, 25 sampai 100, atau sebetulnya kita harus ada yang sisihkan untuk menabung atau berinvestasi misalnya, atau dihabisin aja gitu, nggak apa-apa, karena ini memang peruntukannya THR mungkin ya bagi sebagian orang untuk dihabiskan pada saat Lebaran. Enggak. Jadi sebetulnya tiap keluarga tuh beda-beda. Ada keluarga-keluarga yang kalau bisa nih kita gede di makan dan minum deh. Tapi kalau bisa ada keluarga lain yang makan dan minum biasa aja, yang penting angpau Lebarannya seperti itu. Ada juga keluarga lain yang juga kalau bisa rekreasinya yang banyak. Jadi tidak ada persen-persen yang pas, tapi paling tidak itu hitung menurut prioritasnya. Jadi
ambil kertas, ambil pulpen, hitung dulu. Jadi pertama untuk THR asisten yang bekerja sama kita, kemudian yang kedua makan dan minum, prioritaskan itu dulu. Dari itu situ biasanya bisa prioritasnya dapat 4 angkanya. tingkatan Nah, kalau itu masih ya. ada sisa lagi, angpau buat Lebaran. Kalau masih ada sisa lagi, rekreasi libur Lebaran. Dan kalau misalnya rekreasi buat libur Lebaran nggak cukup, mungkin karena memang sudah lebih banyak di nomor 2 dan nomor 3. Nggak apa-apa. Ya udah, fokus nomor 2 dan nomor 3, rekreasinya mungkin agak berkurang sedikit. Dan ini kalau dugaan saya nih ya, selama pandemi ini, yang nomor 2 ada keluarga-keluarga yang oke, di Lebaran ini kita kurangin terima tamu dulu deh. Ada juga keluarga-keluarga yang di masa pandemi ini kita kurangin deh rekreasi keluar. Jadi nomor 2 dan nomor 4 ini bagi sebagian keluarga yang mungkin saat pandemi ini kayaknya angkanya mereka ada berkurangnya lah. Oke, dan mungkin dengan berkurangnya angka dari nomor 2 dan nomor 4 dari rekreasi dan juga makanan, ya Bisa mungkin bisa dialokasiin ke investasi gitu ya, Mas Bang Safir ya? Betul. Nah ini dia, kalau masih ada. Jadi gini, yang namanya THR, nama juga tunjangan hari raya. Jadi sebaiknya dihabisin untuk hari raya. Tapi kalau masih ada sisa, ya jangan dipaksa juga biar habis. Nah kalau masih ada sisa, dan pastikan kalau memang betul-betul masih ada sisa, silakan ditabung atau diinvest, atau ini juga bisa juga buat bayar utang kalau masih ada utang. Kalau masih ada cicilan. Bang Safir, ini tadi saya tertarik juga ya, masih soal angpau. Begitu biasanya kan dikasih ke orang tua, juga ke keponakan-ponakan atau adik-adik lah. Nah ini biar nggak bingung nih masyarakat. Kira-kira bagaimana sih cara membagi uang THR itu? Berapa komposisi atau porsinya dari satu bulan gaji pokok yang kita terima tambahan pada saat menerima THR itu? Berapa yang harus kita alokasikan untuk pemberian angpau kepada orang tua ataupun adik-adik keponakan gitu? Ya sekali lagi tergantung dari 4 itu kita beratnya ke yang mana, atau values kita lebih mementingkan aspek yang mana. Kalau kita lebih mementingkan aspek makanan, berarti mungkin angpaunya dikurangi. Atau buat kita yang merasa kayaknya keponakan saya nggak banyak-banyak amat deh gitu ya, mungkin angpaunya dikurangin. Sebaliknya kalau misalnya keponakan banyak, ada keluarga yang kali ini kita fokus di angpau ya, makan dan minumnya nggak usah banyak-banyak misalnya, sehingga apa yang terjadi? Yang terjadi adalah angpaunya dibanyakin. Persentasenya memang bagaimana mengaturnya, memang sekali lagi salah satunya adalah lihat dari kedekatan ya. Jadi mungkin kita bisa memberikan fokus angka yang lebih besar pada keponakan yang langsung, misalnya seperti itu. Dan kalau keponakan yang tidak langsung, mungkin angkanya sedikit lebih sedikit, misalnya seperti itu. Itu pertama. Ada yang kedua adalah saya emang nggak masalah, mau keponakannya langsung atau nggak langsung, angkanya sama, nggak masalah. Tapi sekali lagi, kalau memang dana untuk angpaunya lebih terbatas, ya mungkin fokusnya lebih kepada keponakan yang lebih dekat ya, seperti itu. Dan jangan tanya saya lagi berapa angkanya beda-beda ya. Ada keluarga yang angpaunya mungkin 100.000, ada keluarga yang angpaunya 50, ada juga keluarga yang angpaunya 200 atau 300.000, tergantung berapa THR yang mereka terima di awalnya. Oke, jadi ternyata memang ya masing-masing lah ya, tergantung keluarga masing-masing. Tapi saya pengen Tergantung keikhlasan juga. saya pengen banget sih ada di keluarga yang THR-nya itu sampai 300.000 pas kecil-kecil gitu ya, Bang Safir ya. Nah, kan kalau misalnya THR ini turun, pasti kan nih sebagai kaum hawa ya, inginnya itu belanja gitu kan. Nah, ini ada nggak tips dari Bang Safir sendiri? Gimana sih biar kita nggak tergiur diskonan, apalagi di mana-mana diskon gitu, Bang? Di platform e-commerce, wah diskon gila-gilaan. Sarah Adi, kalau ada perhatikan, biasanya di bulan Ramadan ini ada kecenderungan segala macam barang di luar makanan itu biasanya harganya lagi di diskon. Perhatikan baik-baik ya, baju kayak elektronik kayak, kalau dia nggak di diskon, dia lebih banyak ngasih banyak fasilitas, properti kayak otomotif. Jadi kalau nggak dia diskon, dia banyak ngasih fasilitas, sehingga dia menamakan dirinya Ramadan Sale. Tetapi perhatikan baik-baik, saat Ramadan biasanya harga bahan makanan itu kena inflasi yang lebih tinggi daripada biasa. Perhatikan, segala macam di luar makanan lagi diskon, tapi makanan dan bahan makanan lagi naik pelan-pelan. Nah, yang menarik adalah pada saat Ramadan, orang-orang fokusnya lebih banyak ke hal-hal yang lagi di diskon, seperti baju, elektronik, dan lain sebagainya. Padahal kalau mau jujur, saat Ramadan apa yang penting? Bukan baju, bukan elektronik. Tahu nggak apa yang penting saat Ramadan? Yang paling penting saat Ramadan sebetulnya adalah makanan dan bahan makanan. Dan ketahuilah, makanan dan bahan makanan ini harganya naik. Tapi kok dilala kita malah fokus ke baju dan elektronik yang tidak berhubungan langsung dengan
dengan puasa. Jadi saran saya adalah pada saat bulan Ramadan seperti sekarang, pastikan diri kita bahan makanan itu siap, terpenuhi, jadi puasa kita lancar ya. Nanti kalau masih ada sisa, mau beli baju atau elektronik, monggo silakan, tapi pastikan fokusnya adalah pastikan bahan makanan di rumah kita tersedia. Karena setiap Ramadan harganya naik, padahal itulah yang penting saat Ramadan, yaitu bahan makanan. Oke, nah ini tadi kalau bicara soal konsumsi yang naik secara makro lagi kan pastinya inflasi akan juga otomatis naik nih. Kalau kita melihat kondisi pasar, misalnya pasar keuangan ya untuk berinvestasi, bagaimana kita bisa memanfaatkan momentum naiknya konsumsi ini untuk kemudian kita memaksimalkan cuan yang mungkin kita bisa dapat dari berbagai instrumen investasi yang bisa kita pilih saat kita ingin mengalokasikan uang THR kita untuk berinvestasi, Bang Safir? Sedap, ini pertanyaan asik banget ya. Jadi biasanya saat-saat Ramadan seperti ini tidak ada satupun yang bisa memperkirakan produk investasi apa yang naik, produk investasi apa yang turun ya. Tapi biasanya orang kalau dia punya emas, harganya agak turun sedikit karena banyak orang butuh uang tunai untuk Lebaran. Sehingga biasanya emas itu banyak dilepas ya. Tapi pertanyaan selalu menarik, kemana berinvestasi kalau kita masih ada sisa uang THR? Nomor satu adalah pada saat menjelang Lebaran, biasanya orang lagi ngelepas emasnya sehingga emas agak-agak turun, beli emas. Itu alternatif pertama, beli emas. Kenapa? Ya itu tadi harganya lagi turun. Dan kedua adalah kalau saya bilang kata-kata emas ke para umat Islam, terutama yang tradisional, mereka tuh senang banget. Kenapa? Karena dulu zamannya Nabi belum ada uang misalnya, orang-orang pada pakainya emas, itu yang pertama. Kemudian kedua adalah dalam jangka panjang saham itu nggak pernah salah. Saham itu tetap oke ya dalam jangka panjang dengan asumsi kalau kita beli saham sama seperti kita memiliki sebuah bisnis. Dan yang ketiga ini juga lagi populer di kalangan anak muda zaman sekarang, cryptocurrency, crypto aset ya, terutama seperti Bitcoin misalnya. Jangan lupa bahwa anak muda zaman sekarang umur 20-an, mereka kalau diajak ngobrol tentang ekonomi, GDP lah segala macam, mereka nggak tertarik. Tapi kalau diajak ngomong tentang teknologi, senangnya bukan main. Sehingga kebanyakan mereka yang senang dengan produk-produk kripto aset itu adalah umur-umur kepala dua. Iya. Jadi kalau tadi ini si Corona Generation ya. produk-produk apa yang bisa dipertimbangkan, nomor satu bisa emas, nomor dua bisa saham untuk jangka panjang. Tapi buat anak-anak muda mungkin bisa ke kripto aset. Oke, jadi emas ini lagi turun gitu ya. Jadi saat yang baik untuk beli emas. Apalagi kalau misalnya Aldi mau ngelamar saya. Nah, Bang Safir, ini bicara Lamaran soal Ramadan nih. Atau Idul Fitri effect. Pengaruh ke pasar keuangan nanti gimana nih? Kenapa? Kalau misalnya bicara soal Ramadan atau ataupun Idul Fitri effect. Ya, Idul Fitri effect Oh, ini pengaruh ke pasar keuangan ya, pengaruh ke pasar keuangan. Jadi biasanya kalau orang masuk ke pasar keuangan itu kan biasanya fokusnya untuk jangka panjang, orang beli obligasi, fokusnya untuk jangka panjang segala macam. Jadi biasanya pengaruhnya adalah ya dia tidak terlalu pengaruh amat ya, paling-paling itu dia ketika orang dapat THR misalnya, fokus orang adalah membelanjakannya ya. Pengusaha-pengusaha misalnya mungkin uangnya tidak dia belikan saham dulu sih, tapi uangnya digunakan untuk membayar THR pegawai yang bekerja sama mereka, sehingga mungkin uang dana yang masuk ke pasar saham menjelang Lebaran mungkin ada dugaan agak sedikit menurun karena para pengusaha atau orang yang punya uang yang memfokuskan uangnya untuk bayar THR ke pegawainya. Tapi jangan lupa ini kan untuk jangka pendek. Setelah Lebaran mudah-mudahan permintaannya akan naik lagi. Oke, baik Bang Safir. Tapi yang jelas tadi 4 tingkatan tadi, 4 perkara tadi ya, jangan sampai dilupakan ya tadi ya, dari bayar pesangon, THR untuk pegawai, kemudian soal bahan makanan, kemudian soal angpau ya, dan juga kemudian terakhir rekreasi. Itu yang paling harus diperhatikan untuk mengatur alokasi dana THR kita di menuju Lebaran ini. Bang Safir Senduk, terima kasih sudah bergabung bersama Connected Ramadan pada pagi hari ini, Bang. Semoga puasanya lancar dan sehat selalu. Terima kasih. Selamat pagi. Selamat pagi.